Halo guys, ini adalah episode pertama obrolan tidak terbatas OTT. Jangan takut di OTT. Di Kabupaten Ngada, belakangan ada anak yang akibat tidak bisa membeli buku. Sudah berlangsung sekitar beberapa hari ke belakang kejadian itu, yang membuat saya sebetulnya tidak langsung speak up karena saya pikir akan ada tindakan yang cepat dari pemerintah, baik semacam rencana regulasi ataupun respon-respon yang lain. Tapi nyatanya tidak ada hal yang signifikan. Justru saya ingin merindukan bagaimana pemerintah ini berkelahi untuk membahas sebuah kasus di masyarakat, membahas tentang kemiskinan masyarakat yang berujung dengan kematian, dan juga saya juga ingin melihat pengamat politik, influencer, komentator, kritikus, dan orang-orang yang biasa berdebat di televisi, berdebat di sosial media tentang hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap masyarakat. Kita tersita waktunya beberapa hari, beberapa minggu, berbulan-bulan, bahkan sekarang sampai menginjak tahun berbicara tentang ijazahnya Pak Jokowi. Mau asli atau tidak, ijazah itu tidak akan berpengaruh dan tidak akan bisa menahan orang untuk akibat tidak bisa membeli buku. Begitupun tentang mensreanya Panji, seorang komedian yang hari ini dikasuskan oleh beberapa orang, yang sebetulnya tidak ada hal yang signifikan untuk membahas itu. Masyarakat apakah akan menjadi kaya raya? Masyarakat tiba-tiba masalahnya bakal beres? Tidak. Nah, hari ini justru saya merindukan panggung-panggung diskusi, tema-tema diskusi. Ini adalah waktu yang tepat. Diskusi tentang masalah yang menyebabkan masyarakat mengakhiri hidupnya. Hari ini memang kita sedang berkabung. Ada seorang anak 10 tahun di NTT yang bunuh diri akibat tidak bisa membeli buku. Tapi sayangnya, ini bukanlah kasus pertama orang miskin mengakhiri hidupnya. Ini adalah kasus kesekian. Bahkan KPAI berbicara bahwasannya kasus bunuh diri di Indonesia dalam usia anak melonjak dari tahun 2025. Salah satu faktornya adalah faktor ekonomi. Nah, kita melihat orang-orang berbagi panggung, bahkan pejabat pun menjadi dalam tanda kutip influencer sosial yang peduli dan membantu. Tetapi kita juga jangan lupa bahwasannya pejabat harus melihat masalah bukan dari hal yang terlihat saja, tapi hal yang tidak terlihat. Ujung tombak kebijakan seharusnya bisa membuat kebijakan untuk jutaan orang, bukan menyelesaikan masalah satu orang dan dijadikan konten. Ini adalah sebuah hal yang miris di Indonesia. Dengan maraknya kasus ini, peningkatnya mental illness, meningkatnya kasus bunuh diri, meningkatnya kriminalisasi terhadap orang miskin karena faktor ekonomi yang lemah, seharusnya pemerintah bukan berbicara bahwasannya masalah ekonomi bisa selesai dengan anggaran atau dengan uang dari APBN. Bahwasannya ternyata ini kita lebih mundur lagi ke belakang. Pemerintah harus akhirnya merekayasa sosial kembali hubungan antar masyarakat. Bayangkan teman-teman, orang-orang bunuh diri dengan segala problematikanya, tetangganya tidak tahu. Tetangganya tidak tahu problem antar tetangga. Ini adalah hal kemunduran budaya di Indonesia. Perlu turun tangan pemerintah dalam merekayasa sosial. Bagaimana kondisi masyarakat di Indonesia supaya kembali lagi seperti sedia kala, ada gotong royong, ada kepekaan sosial tinggi yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Nah,
Hari ini banyak kultur-kultur yang hilang. Bahkan kultur-kultur itu dikonversi menjadi program-program pemerintah yang menghabiskan biaya. Padahal kultur tersebut merupakan sebuah kekuatan masyarakat pada awalnya. Dulu, mungkin kalau generasi-generasi milenial ke belakang, kita mengenal istilah kerja bakti di masyarakat. Kerja bakti hari ini hilang. Kerja bakti ini adalah program swadaya antara masyarakat tanpa anggaran. Nah, hari ini justru kita disibukkan bagaimana menangani masalah sampah ini dengan anggaran yang besar, dengan teknologi, bukan dengan kepekaan sosial di masyarakat yang sebetulnya pernah terjadi di Indonesia. Begitupun dengan gerakan-gerakan yang memang kultur berhubungan dengan spiritual. Contoh misalnya Maghrib mengaji untuk era-era 90-an, era-era 2000-an itu, anak-anak itu otomatis ketika azan maghrib datang ke masjid untuk mengaji. Tidak ada program yang dicanangkan pemerintah untuk maghrib mengaji. Sehingga moralitas, spiritualitas, dan juga mental terjaga dari kultur-kultur yang memang sudah ada di masyarakat sejak dulu. Nah, hari ini saya rasa pemerintah jangan terus-terusan berbicara soal anggaran. Pemerintah jangan terus-terusan berbicara tentang direct service. Pemerintah jangan terus-terusan bagaimana pelayanan itu secara langsung dengan memberikan bantuan. Justru ada satu hal yang akhirnya kita lupakan, yaitu mengembalikan kultur dan moralitas khas bangsa Indonesia. Kita turut berduka atas kejadian di NTT. Semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian orang meninggal karena kemiskinan. Jangan lupa subscribe, follow, dan like. Sampai jumpa di OTT.